Halo, selamat berjumpa kembali Sobat Investasi Industrial Asset Management. Selamat berjumpa kembali dalam podcast Investment Note Industrial Asset Management di bulan Agustus 2022. Seperti biasa, saya ditemani oleh Ibu Trianti Kusumbaningtyas sebagai portofolio analis PT Industrial Asset Management. Dalam podcast Investment Note di bulan Agustus ini, kita akan membawakan data-data ekonomi di bulan Juli 2022, perkembangan market di bulan Juli, serta prediksi market di bulan Agustus 2022. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Investasi Industrial Asset Management yang telah subscribe maupun like, komen, serta share materi dari podcast Industrial Asset Management. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Trianti Kusumbaningtyas membawakan presentasinya. Pada bagian pertama ini kita akan membahas data-data ekonomi yang keluar di bulan Juli. Outlook untuk bank sentral di dunia, trennya meningkatkan suku bunga karena untuk menanggulangi inflasi yang terjadi, yang trennya semakin meningkat. Diestimasi bahwa tingkat suku bunga bank sentral tersebut akan meningkat dari 2,9% pada akhir 2021 menjadi 4,6% pada akhir 2022, di mana untuk ekonomi negara maju naik dari 0,1% ke 2,2%, sedangkan emerging market kecuali China dari 6,8% ke 9,3%. Untuk The Fed dan BOE, Bank of England, mereka menitik beratkan pada penanganan inflasi tinggi, walaupun dengan risiko akan mengalami resesi. Sedangkan untuk Bank Sentral Eropa, mereka tetap menaikkan suku bunga untuk menghadapi inflasi karena energy crisis juga masalah. Di satu sisi lain, mereka concern terhadap utang-utang di Italia dengan kenaikan suku bunga. Sedangkan PBOC karena untuk mendukung pertumbuhan dan untuk mengoffset risiko dari krisis real estate yang terjadi di China, mereka cenderung mempertahankan atau bahkan mungkin menurunkan suku bunga. Outlook dari IMF sendiri yang keluar bulan Juli kemarin, World Outlook Economic untuk bulan Juli, kembali memotong tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan GDP untuk outlook-nya. Untuk pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan kembali turun untuk perkiraan bulan April di 3,6, di bulan Juli jadi 3,2. Untuk seperti Amerika Serikat sendiri, penurunan pemangkasan perkiraannya cukup dalam, turun 1,4% yang tadinya proyeksinya. Untuk yang sekarang 2,3, sebelumnya di kisaran 3. Untuk Eropa juga diturunkan proyeksinya. Untuk di Asia sendiri, ada yang dipangkas, seperti China, outlook-nya diturunkan 1,1%, jadi hanya tinggal 3,3%. Sedangkan untuk Indonesia cukup relatif stabil, hanya dipangkas 0,1%. Sedangkan untuk inflasinya, karena kenaikan harga energi dan pangan, dan juga ada supply demand imbalance, jadi inflasi secara global dinaikkan asumsinya dari 7,4% ke 8,3%. Untuk Amerika Serikat sendiri, kemarin telah rilis data GDP untuk kuartal kedua, kembali untuk kuartal per kuartalnya minus, jadi secara berturut-turut 2 kuartal sudah negatif, secara teknikal sudah bisa dikatakan resesi. Untuk segi usahanya juga PMI manufacture-nya terus mengalami penurunan untuk bulan Juli, turun tipis, bahkan untuk PMI servicing sudah di bawah 50. Untuk labor, average initial jobless claim-nya mengalami peningkatan trennya, walaupun dari unemployment masih stabil angkanya.
Untuk sisi consumer juga tren untuk dari demand-nya mulai menurun untuk demand rumah. Retail sales memang sepertinya masih terjaga, sedangkan inflasinya terus meningkat. Suku bunganya kemarin dinaikkan, untuk bulan Juli dinaikkan 0,75. Untuk stock and currency-nya, per bulan kemarin menunjukkan kinerja yang positif untuk saham, Dow, Nasdaq, S&P, dan dolar kembali menguat. Untuk S&P, positifnya dikarenakan rilis data kinerja emiten-emiten di Amerika Serikat sendiri yang masih cukup positif. Sedangkan untuk 10-year bond-nya mengalami penurunan di bulan Juli karena ada kekhawatiran resesi, sehingga inverted. Untuk Eropa sendiri, karena peperangan Ukraine dan high inflation itu mulai memangkas pertumbuhan GDP-nya. Pada kuartal 2, zona Eropa, pertumbuhan ekonominya turun dari 5,4 ke 4 untuk year on year. Sedangkan untuk bisnisnya, PMI-nya kembali turun, bahkan bulan Juli zona Eropa sudah masuk kontraksi. Untuk Inggris belum, masih di atas 50, tapi trennya mengalami penurunan. Untuk consumer, inflasi terus naik, sedangkan retail sales-nya negatif. Consumer confidence-nya juga negatif. Unemployment masih stabil. Interest rate untuk bulan Juli untuk BOE belum ada perubahan, tapi awal Agustus ini BOE sudah menaikkan lagi jadi 1,75, naik 0,5. Bondnya sama dengan Amerika, yieldnya mengalami penurunan karena kekhawatiran resesi. Untuk stoknya sama, month on month-nya mengalami kinerja yang positif seperti Amerika, sedangkan untuk nilai tukarnya mengalami pelemahan. Untuk China dan Jepang, GDP kuartal kedua dari China sendiri mengalami penurunan juga seperti sesuai ekspektasi karena lockdown yang dilakukan kemarin dan juga adanya property crunch. Untuk PMI-nya juga China sudah di bawah 50, manufacture. Jepang masih di atas 50, tapi turun. Retail sales-nya China memang positif, tapi inflasi mulai pick up. Sedangkan untuk Jepang, tren retail sales-nya masih turun. Suku bunga tidak ada perubahan, yield-nya sama, mengikuti Amerika maupun Eropa, yield-nya mengalami penurunan. Stock and currency, berbeda dengan Amerika, month-on-month-nya mengalami penurunan untuk berkinerja negatif untuk saham di China sendiri. Untuk Jepang mengalami rebound jadi 7%. Mata uang China melemah, sedangkan yen menguat. Untuk commodity price, kemarin yang kinerjanya positif hanya batu bara, sedangkan yang lain negatif, kayak seperti Brent karena kekhawatiran resesi. Untuk CPO karena tingginya persediaan CPO Indonesia, anjloknya ekspor Malaysia, dan adanya penurunan permintaan China. Untuk emas negatif tentu saja karena USD menguat, berkorelasi negatif, sedangkan batu bara masih positif karena Rusia kemarin memangkas pasokan gasnya sehingga permintaan dari Eropa untuk batu bara kembali meningkat. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Bonjotomo. Ya, terima kasih Bu Trianti. Selanjutnya ada mengenai market update di bulan Agustus 2022 ini. Pertama, mengenai sentimen penggerak pasar modal di bulan Agustus 2022. Beberapa perkembangan isu yang patut kita cermati di bulan Agustus ini yaitu perkembangan kebijakan moneter The Fed, laju inflasi global maupun Indonesia, serta konflik Rusia-Ukraina, dan mengenai respon BI terhadap inflasi Indonesia mengenai tingkat suku bunga BI. Untuk indikator ekonomi Indonesia, PMI manufaktur di bulan Juli masih ekspansif di atas 50, tepatnya di 51,3. Untuk GDP year on year-nya
berhasil tumbuh di 5,44%. Ini di atas ekspektasi market yang memperkirakan di 5,17%. Untuk inflasi di bulan Juli tercatat 4,94%. Ini di atas prediksi market. Sedangkan untuk balance of trade di bulan Juni kita masih surplus di 5,09 miliar dolar dengan nilai ekspor mencapai 41% serta import 22%. Untuk interest rate Bank Indonesia sendiri masih tetap di 3,5%. Untuk perkembangan indeks harga saham gabungan year to date masih positif di 1,39%, sedangkan month on month-nya positif 1%. Untuk indeks LQ45 sendiri juga mencatatkan nilai positif di 0,86%, serta untuk month on month di minus 0,93%. Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar year to date-nya kita masih melemah di 4,07%, sedangkan month on month-nya melemah, sedangkan month on month-nya menguat 0,44% terhadap US dollar. Untuk 10-year bond Indonesia sendiri mengalami kemarin di bulan Juli mengalami penurunan dari 7,20% menjadi 7,11%. Untuk perkembangan indeks harga saham gabungan di bulan Juli kemarin berhasil menguat di 0,13%. Kita perkirakan di bulan Agustus ini indeks berpeluang melanjutkan tren penguatan dengan setelah berhasil rebound dengan menembus level resisten di 6917 atau tepatnya di moving average 50. Optimisme kinerja ekonomi domestik yang solid akan menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG bulan ini. Untuk range pergerakan IHSG sendiri kita perkirakan di level 6807 sampai dengan 7138. Jadi masih diperkirakan masih menguat untuk di bulan Agustus ini. Untuk JCI Mover dan Lagarde kemarin di bulan Juli kemarin pemimpin penguatan indeks ada di Bank BRI yang berhasil menguat 4,31%. Disusul ada Telkom di 4,70%. Yang ketiga ada Bank Mandiri yang berhasil menguat di 4,09%. Selanjutnya ada UNTA dan Adaro serta Bumi, saham-saham sektor pertambangan batubara. Untuk pemberat indeks sendiri ada Goto yang kemarin bulan Juli kemarin minus 24,10%, ada Bian saham sektor batubara yang turun di 9,37%, serta Astra Internasional yang juga melemah di minus 2,69%. Pasar saham dalam negeri selama bulan Juli 2022 sedikit menguat. Kekhawatiran akan perlambatan dan resesi ekonomi global masih menjadi sentimen pemberat IHSG selama bulan Juli kemarin. Jadi walaupun berhasil rebound, tapi reboundnya belum maksimal karena masih pelaku pasar masih mengkhawatirkan akan adanya resesi ekonomi global serta inflasi yang terus meningkat. Untuk sektoral performance di 1 bulan kemarin, sektor energi masih memimpin di 13,40%. Yang kedua ada sektor industrial yang menguat 8,10%, serta basic material yang menguat di 5,14%. Untuk sektor pemberat indeks ada sektor healthcare yang melemah minus 4,37%, serta consumer non-cyclical yang juga melemah di minus 2,86%. Untuk bulan Agustus kemarin, inflasi di Indonesia di atas ekspektasi market yang memperkirakan konsensus di 4,82%. Namun yang terjadi inflasi year on year di bulan Juli kemarin mencapai angka 4,94%. Kenaikan harga pangan, transportasi, serta bahan bakar ini merupakan kontributor utama bagi
peningkatan yang cukup tajam inflasi di bulan Juli kemarin. Untuk rata-rata inflasi tahun 2022 ini masih di 3,85%, ini masih dalam range target di 2% sampai 4%. Untuk inflasi inti masih di bawah 3%, tepatnya di 2,86%. Jadi ini memungkinkan untuk BI bisa menahan tingkat suku bunganya di bulan Agustus ini. Seperti diketahui kemarin, bulan Juli kemarin terjadi kenaikan Fed Fund Rate. Ini akan menimbulkan peningkatan resiko pasar untuk Bank Sentral Asia. Kenaikan Fed Fund Rate 75 basis point ini akan mempersempit selisih policy rate buffer menjadi hanya 1%. Perbandingan 3,5% berbanding 2,5% yang berada di 5 standar deviasi di bawah rata-rata 5 tahun yang sebesar 3,3%. Thailand berada di 4 standar deviasi. Selisih antara yield pemerintah di negara Asia Tenggara dengan US Treasury yield ini juga semakin ketat di bawah rata-rata 5 tahun. Akibatnya di bulan Juli kemarin terjadi net outflow di pasar obligasi dan ini menyebabkan tekanan mata uang lokal dari US dollar. Ini bisa dilihat dari negara-negara Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Nilai mata uang lokalnya melemah masing-masing terhadap US dollar. Indonesia melemah 4,4%, untuk Thailand 8,4%, serta untuk Malaysia 6,79%. Untuk pergerakan Indo Government Bond dan nilai tukar rupiah terhadap dolar selama Juli kemarin, Indonesia mencatatkan outflow di pasar saham maupun obligasi masing-masing sebesar 2,3 triliun dan 29,9 triliun. Namun karena BI mulai menjual kepemilikan SBN untuk menyerap likuiditas lebih, ini berhasil memperkuat rupiah terhadap US dollar yang berhasil menguat di 0,44%. Ini berkebalikan dengan kurs Asia yang rata-rata melemah di 0,68%. Untuk yield obligasi pemerintah Indonesia di bulan Juli kemarin turun dari 7,19 ke 7,11. Ini searah dengan yield obligasi US 10-year dari 3,02% menjadi 2,65%. Untuk outstanding position Indo Government Bond, kemarin sektor banking terlihat mengalami kenaikan kepemilikan dari 14,84 triliun menjadi 16,70 triliun. Sedangkan untuk yang mengalami penurunan kepemilikan ada di Bank Indonesia dari 982 triliun menjadi 808 triliun. Jadi di bulan Juni kemarin Bank Indonesia dan asing masing-masing mencatatkan net sale sebesar 173,7 triliun dan 29,9 triliun. Untuk bank dan asuransi dana pensiun masing-masing mencatatkan net buy 186,3 triliun dan 22,1 triliun. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam investment note di bulan Agustus ini. Kami ucapkan terima kasih terhadap Sobat Investasi Indo Sterling Asset Management yang setia menonton update channel YouTube kami. Jangan lupa untuk tetap share, komen, maupun yang belum subscribe bisa subscribe channel Indo Sterling Asset Management. Sampai jumpa di channel Indo Sterling Asset Management selanjutnya. Terima kasih.